di hari sebelumnya. Sedangkan kalau mahasiswa Malaysia, kalau misalnya besoknya ujian, mereka kan teman-teman suka nonton Upin Ipin, pastinya kita melihat bagaimana kondisi perbedaan yang berada di Indonesia dan juga Malaysia. Kuliah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Guys, kali ini kita akan melihat lagi salah satu konten ataupun video reaction Uncle, yaitu mengenai tentang kuliah yang berada di Malaysia dan juga Indonesia. Indonesia, Malaysia. Ini bukan perbandingan guys ya. Saya ulangi lagi, saya disclaimer lagi. Ini bukan perbandingan. Ini merupakan kita melihat bagaimana kondisi perbedaan yang berada di Indonesia dan juga Malaysia. Kuliah. Oke guys. Yaitu dengan judulnya Perbedaan Kuliah Malaysia dan Indonesia. Dan ini merupakan dari channel ML Studios. Ya, jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi guys, seperti apakah ceritanya mengenai tentang ya perbedaan ya kuliah Malaysia, Indonesia, Indonesia dan Malaysia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bahas tentang perbedaan kuliah di Malaysia dan juga di Indonesia. Ya, Jadi benar. yang pertama ini adalah hal yang paling aku suka selama kuliah di Malaysia, yakni perbedaan antara lecture class dan juga tutorial class. Kalau menurut aku sih ini kayaknya diadopsi dari sistem pendidikan Inggris, karena seperti yang kita tahu Malaysia dulunya dijajah Inggris. Jadi lecture class itu adalah kelas di mana mahasiswanya itu lebih banyak. Nah, yang kedua ini lebih ke pengamatan personal aku banget. Jadi opini aku banget berdasarkan observasi pribadi aku. Kalau menurut aku, jadi mahasiswa Indonesia itu termasuk lebih aktif dan vokal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. No offense buat teman-teman aku yang ada di sana. Teman-teman di sana juga memang mengakui itu gitu. Kalau kita itu lebih berani untuk speak up our own opinion kayak gitu. Makanya mungkin yang terjadi negative side-nya itu netizen di Indonesia lebih vokal juga gitu dalam judging sesuatu. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau mahasiswa Malaysia itu lebih rajin, jauh lebih rajin dibandingkan mahasiswa Indonesia. Aku yakin nggak semua mahasiswa Indonesia kayak gini dan semua mahasiswa Malaysia kayak gini, tapi balik lagi nih generalisasi berdasarkan apa yang aku lihat di sekeliling aku selama aku kuliah di sana. Misal aku mau ujian besoknya, aku masih ada kesempatan atau aku masih berani untuk main gitu di hari sebelumnya. Sedangkan kalau mahasiswa Malaysia, kalau misalnya besoknya ujian, mereka akan benar-benar belajar, benar-benar kelompokan, benar-benar saling support, saling bantu, saling ngajarin untuk bisa dapat nilai terbaik selama ujiannya nanti. Itu hal yang paling menyentuh gitu buat aku, dan aku rasa memang harus aku rubah dari diri aku personal. Aku harus lebih rajin gitu, karena orang rajin itu bisa ngalahin even orang yang cerdas sekalipun gitu kan. Nah, gimana nasibnya orang yang tidak rajin dan juga tidak cerdas seperti diriku ini? Mari kita lebih rajin, saudara-saudara. Selanjutnya ini tentang PTPTN. Waktu pertama kali dengar agak lucu namanya, karena sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kita akan ngejanya PTPTN, cuman karena di sana kan English pronunciation jadi PTPTN. Jadi PTPTN ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada pelajar yang mau melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu kan lebih ke bidik misi gitu ya, lebih ke bantuan berupa beasiswa. Di sana juga ada, cuman tambahannya adalah mungkin untuk orang-orang yang tidak mendapatkan beasiswa itu bisa mengajukan PTPTN ini. Jadi angkatnya di awal itu memang hutang piutang, bukan bantuan beasiswa. So mereka yang mendapatkan PTPTN itu harus mengganti uang kuliah yang mereka pakai sama kuliah setelah mereka mendapatkan kerja dan penghasilan setelah lulus kuliah. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman suka nonton Upin Ipin, pastinya notice kalau guru di sana tuh dipanggilnya Cikgu. Cuman kalau di kuliah ternyata panggilannya bukan Ciku, tapi lebih memanggil langsung gelar terus nama. Jadi misalnya kayak Profesor Adinda kayak gitu.
Oh. Jadi langsung gelar profesor, dokter, kayak gitu terus namanya. Tapi kalau misalnya yang belum dapat gelar profesor atau dokter, biasanya dipanggilnya puan. Itulah hal unik beda-beda dari apa yang aku dapat selama kuliah di sana tentang perkuliahannya, yang bisa jadi pembeda antara kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Tapi so far aku yakin setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tentang sistem pendidikannya. Ada benar guys, benar-benar. Wow. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel ML Studio guys. Salah satu tetamu yang menceritakan ya tentang bagaimana perbedaan yang ada di negara Malaysia dan juga Indonesia. Bukan perbandingan, tetapi ini adalah menurut opini ataupun pandangan mahasiswa yang pernah ada pengalaman ketika belajar ataupun kuliah di Malaysia ya guys. Jadi dia melihat satu perbedaan ataupun satu culture yang sangat-sangat kayaknya memang sangat berbeda ya, dari segi pelajarnya ya, dengan situasi kondisi secara studinya, lepas tu cara panggilan kepada dosen ataupun tenaga-tenaga pengajar yang berada di satu-satu tempat universitas dan sebagainya. Jadi itu yang membuatkan dia rasa sangat-sangat terasa kaget juga ya kayaknya gitu, karena ia sangat-sangat mengalami perbedaan ketika berkuliah di Malaysia. Namun begitu, apapun ini adalah satu hal yang sangat-sangat baik sekali, karena apabila kita belajar di mana-mana pun ya, di antara Malaysia ataupun Indonesia, pasti kita akan sentiasa menyediakan ataupun persiapan diri kita untuk merasai kondisi yang berbeda dari kebiasaan kita berada di negara kita guys ya, sama adalah di Indonesia ataupun di Malaysia. Pokoknya adalah sesuatu yang boleh kita menimba ilmu dan juga kita mengalami pelajaran baru supaya kita dapat sama-sama mengalami perkara ini, kelebihan ataupun kekurangan yang ada di setiap negara. Pastinya betul apa yang dikatakan oleh mahasiswa tadi, setiap negara itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan yang berada di serata negara. Namun begitu, apapun satu pelajaran yang baik, sama-sama kita ambil ya, satu hal-hal yang menjurus ataupun cenderung kepada ke arah yang lebih positif. Itu yang paling penting. Jadi pelajar Malaysia yang saya dapat lihat memang benar ya, bila ketikanya esoknya itu ujian, pasti hari ini mereka akan langsung untuk belajar, usaha supaya kita mendapatkan nilai ya yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi ketika mendapat keputusan ataupun result ya, selepas kita menghadapi ujian yang telah pun kita lalui ya. Jadi itu yang buatkan dia sangat-sangat kaget. Tapi berbedanya juga bila kita nampak mahasiswa Indonesia itu mereka lebih lagi santai. Kayaknya bukanlah orang bilang tidak belajar, tetapi lebih kepada santai dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, mereka sangat-sangat juga saling berusaha untuk mencapai keputusan akademik yang lebih baik, sama ada dari negara Indonesia ataupun dari Malaysia. Menurut kalian bagaimana? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah ya, kalian boleh berbagi info tambahan supaya kita dapat sama-sama lebih tahu lagi tentang bagaimana kuliah yang berada di Indonesia dan juga Malaysia. Ramai pelajar dari Malaysia pergi ke Indonesia. Mereka ingin lebih tahu bagaimana kondisi dan juga cara pelajaran yang ada di Indonesia. Ramai guys, sebab saya pernah reaction beberapa video-video mahasiswa yang berada dari Malaysia, mereka datang ke Indonesia. Bahkan satu rumah kos uncle, rumah si uncle, yaitu penangkal buat temu ramai, yaitu Cikgu Azhari. Sekarang dia dipanggil sebagai Ustadz Azhari ya, belajar di Aceh. Selepas itu balik ke Malaysia langsung jadi guru agama guys, dan mengajar di daerahnya sendiri, hasil dari pelajaran yang dia dapat dari negara Indonesia. Alhamdulillah, semoga mendapat keberkatan di antara Indonesia dan juga Malaysia ya. Oke guys, itu saya Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.